Ya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi ya terkait pengenalan bioreaktor ya yang nantinya akan banyak digunakan di industri bioproses ya tentunya karena ini adalah unit utama yang ada di dalam pabrik bioproses. Kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas terkait apa itu bioreaktor, apa saja yang harus diperhatikan dan bagaimana bentuk bioreaktor untuk yang skala kecil maupun yang skala menengah. Oke, ini saya stop dulu ya. Tadi agak salah share slide-nya, biar suaranya keluar. Oke, nah sekarang kita akan lihat untuk bioreaktor yang skala pabrik ya, skala industri, itu seperti apa dan apa saja yang diperhatikan di bioreaktor tersebut. TNIC Bio is a high-tech company specializing in the manufacture of bioreactor systems. The company's headquarters is located in Shanghai. In Jiangsu Province, there are 2 subsidiaries. The company has built a modern scientific research and manufacturing base integrating pressure vessel design and manufacture, pipeline process design and manufacturing, electric control integration, and software development. It can provide various types of laboratories, pilot scale and industrial fermentation workshops, and corresponding fermentation process control systems, as well as turnkey projects. The bioreactor systems are widely used in biopharmaceuticals, organic acids, health foods, vaccines, enzyme preparations, biological feeds, biological pesticides, biological fertilizers, etc. Our company's fully automatic 3-stage fermentation system is made up of 10-liter seed tanks, 100-liter secondary seed tanks, and 1,000-liter fermenter with a corresponding pipe valve system, operating platform, and electrical control components. Ya, bisa dilihat ya bahwa ukuran fermenter utamanya itu tadi sekitar 1.000 liter dan ada seed tank-nya. Seed tank itu adalah inokulum tank ya, yang dimana inokulumnya itu nanti akan disiapkan dulu ya sampai jumlah yang cukup baru masuk ke fermenter utama. Tadi juga terlihat sekilas ada platformnya sampai ada platformnya ya. Jadi semuanya memang dalam satu skid ya, istilahnya dalam satu skid ada platform, ada controller dan ada tangki-tangkinya. The inoculation amount is 10%. The system has automatic control for stirred speed, temperature, anti-foaming, pH, DO, tank pressure, and gas flow. Nah, ini adalah tampilan dari controllernya. Jadi nanti kalau kalian sempat mengunjungi suatu pabrik gitu ya, nanti di control room atau di tempat pengendalinya gitu, nanti kalian akan lihat salah satunya adalah untuk reaktor. Ini cukup kompleks ya karena reaktornya tadi kan besar, kemudian controllernya juga banyak. Jadi ada pengendalian temperatur, kemudian pH, pengadukan, DO dan segala macam. The system also has flame-free protection, as well as feeding, sampling, and transferring seed system. The risk of contamination caused by traditional inoculation sampling and other operations is eliminated to the maximum extent possible. The system is equipped with a lid automatic lifting function, and the electric gear push rod is equipped with safety wires for increased protection and improves the safety of personnel during operation. Ya, jadi untuk meminimalkan kontaminasi ya, karena kalau reaktornya kecil di pertemuan sebelumnya Anda sudah lihat semuanya kan dilakukan secara manual, dibersihinnya manual, dimasukkannya manual gitu ya, termasuk sterilisasinya pun dilakukan secara manual. Nah, kalau sudah reaktornya sebesar ini, kontaminasi tetap perlu dijaga ya. Jadi kontaminasi tetap perlu dicegah dengan cara apa? Jadi memang sistemnya itu akan jauh lebih terotomasi. The automatic fermentation system has 3 independent stages.
This enables it to meet the requirements of small tests and large batches. The sterilization, cooling, and temperature control operations in the fermentation process are independent of each other. Features include 1. Lid with electric lifting system, abandoning the traditional pneumatic lifting device, using the electric gear push rod as a lifting mechanism. With safety wires for protection, the operator can safely operate the equipment. The cover can be opened for impeller replacement and gradual adjustment. 2. No flame protection inoculation. It abandons the traditional method of using the flame burning peak to burn the inoculation port to quickly inoculate or insert the needle. It uses a no flame protection method to carry out the inoculation. After the bacteria seed, feed liquid and feeding components are sterilized off-site, the feeding port and the peristaltic pump are docked, the in-situ steam disinfected the connection port, then the bacteria seed is pumped into the seed tank by the feeding peristaltic pump. Ya, tadi dijelaskan ya bahwa kalau ini inokulum awalnya ya sebelum masuk ke seed fermenter itu disterilisasi terpisah karena secara volume kan dia masih relatif kecil. Kemudian tapi kalau untuk port-portnya ya saluran-salurannya tadi disebutkan itu pakai in situ steam. Jadi memang ada sistem steamnya yang akan mengalirkan steam ya ke beberapa ke aliran-aliran pipa yang nanti akan dilewati oleh si inokulum awal ini. This is a more safe and reliable means that eliminates the traditional method of relying on artificial experience, and there is no risk of contamination. 3. No flame protection sampling. As with a non-flame protected feeding method, the sampling bottle and the sampling component are sterilized off-site, then the sampling port and online sterilization port are docked. After the sterilization is completed, the corresponding valve is opened for online aseptic sampling. This method is safe and reliable, and there is no risk of contamination. 4. Sterile transferring bacteria seed. The transferring pipeline is independent of the seeding tank and the liquid receiving tank, and can be SIP and CIP independently. The online SIP can be carried out on the transferring pipeline before the bacteria seed needs to be transferred. After the sterilization is completed, the corresponding valve is opened, and the bacteria will be transferred by the pressure difference. 5. Zero dead angle interface. The tank body adopts a sanitary-grade non-dead angle NA interface, easy to clean and sterilize. 6. Device configuration. A. The tank body is made of imported stainless steel SUS 316L, and the inside and outside of the tank are mirror polished. There is no dead angle in the tank, and adopt the inside sight glass with a large viewing range. The lid is equipped with a light mirror of 12-volt safety light. Feeding interface, bubble level and liquid level interface, flame inoculating port, exhaust condenser, stirring interface. B. Stirring system. It adopts top of the tank equipped mechanical sealing system, imported machine seal, stainless steel SUS 316L mixing paddle, anti-foaming paddle, AC gear motor and frequency converter combination. Stepless speed regulation ensures that the motor can run and shift smoothly between high and low speeds. C. Air control. Automatic control with thermal mass flow meter, or manual control, the rotometer shows. The imported filter filters the air. D. Temperature control. Jacket water is heated by electricity. It adopts imported PT100 electrode to test temperature for both tank inside and the jacket. The PID automatically controls electric heating and cooling water. E. Foam control. The automatic PID sets the peristaltic pump switch control and automatically adds defoamer. F. Feeding control. The automatic PID sets peristaltic pump switch control to automatically feed and measure. G. Acid control. The automatic PID sets the peristaltic pump switch control to automatically add acid. H. Alkali control. The automatic PID sets peristaltic pump switch control to automatically add the alkali. I. pH control. It adopts Mettler or Hamilton electrode imported from Switzerland or domestic electrode and peristaltic pump to automatically add acid and alkali to accurately control pH. J. DO control. It adopts Mettler or Hamilton electrode imported from Switzerland or domestic electrodes. The electrode is controlled by cascading the airflow,
feed, and etc. by stirring speed. K. Pressure control. Manual control or automatic control is optional. Diaphragm seal pressure gauge displays or normal pressure gauge displays. L. Control system. It adopts the German Siemens S7 1200 series PLC control system and 10.5-inch color touchscreen with B-type control software to control core and collect signal. The transmitter power drives various actuators. Remote monitoring of the fermentation process is available. If parallel or multi-stage fermenters are used, the C-type or S-type fermentation process controller can be used to carry out the monitor and control function. Ya, itu tadi secara sekilas ya. Anda bisa bandingkan kalau ukuran dari mulai ukuran lab, ukuran pilot sampai ukuran besar itu ternyata ya jelas ya strukturnya makin kompleks. Bagaimana menjaga kondisinya tetap aseptis itu juga makin kompleks gitu ya. Harganya tentu saja makin mahal ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau yang seukuran lab saja itu harganya sudah di order 300-500 juta, apalagi kalau yang skala besar. Dan tadi Anda lihat bahwa beberapa port itu tetap ada ya untuk pengendalian pH, temperatur, DO dan segala macam. Tapi tadi jumlahnya tentunya lebih dari satu, gitu ya, karena ya volumenya kan besar, jadi harus dipasang di beberapa tempat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya cuma pengen nanya, itu kan kayak semuanya otomatis gitu. Kalau misalnya industri-industri bioproses yang di Indonesia udah pakai kayak gitu juga nggak sih, Pak? Atau enggak? Tergantung skala industrinya, satu ya, tergantung skala industrinya, sehingga nanti kan tergantung skala bioreaktornya. Kalau bioreaktornya cukup besar dan ya kalau volumenya cukup besar, biasanya strukturnya sudah sekompleks itu. Yang pernah saya lihat itu satu di Yakult ya, Yakult itu ukurannya besar-besar, sehingga nanti memang kontrolernya, probe-nya itu memang sekompleks itu. Tapi kalau skalanya kecil yang menyesuaikan sebetulnya. Kan ada yang walaupun ya kalau industri farmasi rasanya cukup kompleks ya, karena kan dia harganya mahal. Tapi kalau untuk industri yang nanggung, yang volumenya relatif di tengah-tengah, reaktornya butuhnya mungkin tidak terlalu besar, itu kadang mereka mencukupi reaktornya itu dengan beberapa reaktor yang volumenya lebih kecil. Karena reaktor yang lebih kecil kan memang handlingnya lebih gampang gitu ya. Jadi tinggal volumenya saja diperbanyak. Nggak selalu ini sih, tidak selalu sama gitu. Paling membedakan itu ya tadi, skala reaktornya. Dia butuh reaktor yang seberapa besar untuk produksi dari si produk pabrik tadi. Terus kontrolernya itu semua otomatis ya, Pak? Atau ada yang manual juga? Kalau yang besar-besar itu mirip yang tadi, semuanya otomatis. Karena kalau besar dan itu masih manual, itu justru potensi tadi sebetulnya sempat disampaikan juga sih, tapi mungkin sekilas ya. Satu adalah potensi untuk kontaminasi makin besar ya. Anda bayangkan sekompleks itu, tapi buka tutup valve-nya masih manual. Mungkin sebagian memang masih manual ya sterilisasinya kayak tadi. Si botol kecilnya itu, baik itu yang untuk sampling maupun untuk inokulum yang awal banget, plus port yang pertama itu mungkin bisa dicopot, terus itu disterilisasi. Tapi sebelum isinya itu dipindahkan ke reaktor yang besar, atau sebelum reaktor yang besar itu disampling masuk ke botol yang kecil, itu kan ada sistem steam ya, steam yang dialirkan. Nah, ngatur buka tutup valve-nya, ngatur steam-nya, itu semuanya otomatis. Karena kalau itu manual, itu justru satu, potensi kontaminasinya itu besar, yang kedua potensi safety failure-nya juga besar. Jadi tidak hanya berbahaya terhadap proses itu, maksudnya ya kontaminasi itu kan bahaya buat proses, yang kedua itu bahaya buat yang mengoperasikan. Tapi kalau skalanya kecil, yang buka tutupnya itu masih gampang, bersihinnya masih gampang, nyambung-nyambungnya itu masih memungkinkan untuk manual gitu ya. Terus valve-nya itu masih valve kan. Kalau di McFlu nggak terlalu dijelaskan detail juga ya. Jadi sebetulnya nanti kan ada beberapa jenis valve ya, yang memang operasionalnya itu lewat
controller. Jadi ada valve yang dioperasikan secara manual, ya, kayak keran di rumah, globe valve gitu ya. Itu kan rata-rata ball valve itu rata-rata operasionalnya manual. Tapi kayak needle valve, check valve, termasuk steam. Istilahnya kalau steam itu block and bleed ya. Jadi tutup dan ngalir gitu. Itu biasa dioperasikannya secara otomatis. Kalau yang skala lab ya semuanya manual. Yang ukurannya cuma 3 liter, paling banter 5 liter gitu. Itu semuanya masih manual. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini mungkin secara sekilas saja. Ini adalah konstruksi kalau yang bioreaktor jenis tangki ya, dan yang tangkinya ya sebetulnya ukuran besar pun umumnya juga begini ya, tapi ini lebih merepresentasikan yang ukuran kecil ya. Jadi ada tangkinya, kemudian ada jaketnya gitu ya, yang di samping-samping ini jaketnya. Kemudian di bawah itu ada spargernya gitu ya, di mana udaranya itu akan masuk, kemudian sparger ini akan membuat si udara itu membentuk gelembung-gelembung sehingga nanti aerasinya menjadi lebih baik. Terus ada tempat inletnya ya. Jadi ini untuk produksi antibiotik. Jadi makanya dia ada penicillium inlet contohnya. Jadi tempat inokulumnya masuk, tempat mediumnya masuk, tempat steamnya itu masuk gitu. Terus ada motor untuk menggerakkan pengaduk. Terus ada controller untuk pH. Ada controller untuk temperatur gitu ya, sehingga nanti kalau temperaturnya naik atau turun dia akan mengatur laju alir air pendingin yang di dalam jaket. Terus ada port untuk tempat steamnya itu keluar ya. Jadi mungkin steam itu kadang ngalirnya hanya di perpipaan saja gitu. Ada yang steam hanya untuk perpipaan di sini ya, atau yang ngalir ke semuanya untuk sterilisasi reaktor sebelum reaktornya dipakai. Ya, kalau secara ini kalau semi 3 dimensi gitu ya. Kalau yang diagram skemanya ya kira-kira seperti ini. Nah, nanti yang perlu diperhatikan itu mirip ya, kalian kan sudah diminta untuk merancang kolom distilasi di kuliah OPD. Jadi kalau reaktor juga salah satu yang akan diperhatikan itu adalah rasio tinggi per diameter. Tentunya tergantung jenis reaktornya ya. Kalau reaktor tangki biasa gitu, L per D-nya mungkin bisa 1 sampai 3. 1 itu berarti ya rada-rada bantet gitu ya. Tinggi per diameternya sama. Kalau 3 itu ya berarti agak langsing gitu. Kalau menara distilasi itu kan bisa sampai berapa? 18 ya, 15 sampai 20. Nah, kalau ini biasanya paling banter 3 gitu. Tingginya 3 kali diameternya. Atau ya 1:1. Ya, karena ya untuk memfasilitasi agar pengadukannya bisa berjalan dengan baik. Nanti setelah rasio tinggi dan diameternya ditentukan, biasanya ada nanti jarak pengaduk ya, diameter pengaduk terhadap rasio diameter pengaduk terhadap diameter tangkinya berapa. Nanti kalau diameter pengaduknya sudah ditentukan, nanti ukuran impellernya berapa gitu biasanya ada rule of thumb ya, rule of thumb yang bisa diikuti. Nanti kalau pas kalian merancang reaktor, pas di kuliah rancangan pabrik itu biasanya nanti kalian akan perlu untuk mendapatkan rule of thumb ini. Terus ada yang namanya baffle. Nah ini nanti masing-masing gunanya akan kita bahas. Oke, ini juga sama, hanya bedanya kalau untuk L per D yang lebih tinggi, ini H per D-nya bisa sampai 3 ya. Kalau H per D itu ya height per diameter maksudnya ya. L per D juga sama. Kalau H per D-nya itu makin besar, itu pengaduknya biasanya, karena kan makin langsing ya, makin tinggi gitu. Ini biasanya pengaduknya tidak hanya 1. Karena untuk menjamin pengadukannya baik, biasanya dipasang di beberapa titik ketinggian. Oke, tadi ya dari 3 video yang kita sudah lihat, baik yang skala kecil sampai yang skala besar, secara umum komponen fermentor itu ada, sebetulnya kalau komponen utama itu adalah tangkinya atau vesselnya. Ya, ada tangki, atau vessel dan aksesorisnya ya tutupnya gitu ya
ya port-portnya gitu. Kemudian ada komponen dasarnya, itu adalah motor untuk mengaduk, kemudian pemanas, pompa gitu ya. Jadi ini lebih ke peralatan penunjangnya. Kemudian ada juga yang botol-botol reagen ya, kan tadi sudah atau dari video yang sebelumnya. Jadi nanti tempat si inokulum dipompakan masuk ke dalam fermentor, walaupun mungkin fermentornya itu adalah model batch. Batch itu kan ya bukan continue ya. Jadi walaupun nanti fermentasinya itu dalam mode batch, tapi biasanya memasukkan, terutama kalau skalanya besar ya. Kalau fermentornya skala kecil ya masih gampang, inokulum ya tinggal tuang, medium tinggal tuang gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah skala yang cukup besar itu memasukkannya pakai pompa. Jadi diwadahi dulu. Diwadahinya pakai botol atau tangki yang lebih kecil. Selain untuk medium dan inokulum, botol-botol ini juga biasanya dipakai untuk asam dan basa untuk pengaturan pH. Jadi kalau nanti pH-nya turun ya ditambahin basa, pH-nya rendah ya tambahin pH-nya naik juga ditambahin asam gitu ya. Terus ada ya instrumentasi dan sensornya. Ya, sensor secara umum tadi ada temperatur, ada pH dan sebagainya. Ya, jadi secara detail ini Anda bisa lihat apa saja sih komponen yang umum ada di dalam fermentor, khususnya yang tangki untuk proses batch. Ya, ada bagian cover, ada klemnya, ada sealnya, ada tangkinya, ada motornya, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat beberapa alat atau beberapa part utama nanti kita akan bahas. Kita lihat juga gambarnya bentuknya seperti apa. Oke, kemudian termasuk prop-propnya ya, elektrodanya gitu ya. Kemudian, nah sekarang kalau ukurannya, ini sebetulnya tadi sudah sempat kita tonton juga videonya. Jadi berdasarkan ukuran itu fermentor itu terbagi jadi 3 ya. Ada yang skala lab itu antara 1 sampai 50 liter, kemudian skala pilot ya 50 sampai 1000 liter, dan yang lebih besar itu adalah yang skala industri. Anda bisa bandingkan apa saja sih bedanya skala lab sampai skala industri. Kalau semakin besar ukurannya, apa saja kebutuhan reaktornya termasuk bahannya. Kan tadi juga sempat disampaikan ya, kalau yang ukuran besar tadi kan bahannya adalah stainless steel. Biar kan untuk bioreaktor, terutama untuk bagian dalam ya, itu perlu material yang cukup halus. Kenapa? Satu, biar gampang dibersihkan. Yang dua, biar mikroba ataupun sisa-sisa komponen yang ada di dalam medium gitu ya, pokoknya yang ada di dalam larutan fermentasi itu ketika nempel itu gampang dibersihkan gitu ya. Jadi nggak bayangkan kalau permukaan di bagian dalamnya itu kasar gitu ya, banyak pori-porinya gitu. Makanya kan akan nempel. Kalau nempel nanti pas dipakai selanjutnya akan mengkontaminasi. Sehingga kalau ukuran kecil itu bisa pakai kaca ya, silika ya, borosilika. Tapi kalau ukuran besar itu pakai stainless steel. Itu pun yang benar-benar yang halus gitu. Kompensasinya apa? Harganya mahal. Makanya kenapa reaktor itu harganya mahal. Nanti ya, ini kalian tuh tingkat berapa? Tingkat 3, berarti semester depan ketika kuliah rancang pabrik, kalian akan melakukan perhitungan harga gitu ya untuk pabrik yang akan kalian bangun. Itu komponen terbesar dari biaya investasi, itu salah satunya adalah bioreaktor. Oke. Kalau berdasarkan lingkungan tumbuhnya, ya, fermentor itu bisa dibagi menjadi yang umum ya, kalau yang bentuk tangki yang kita lihat videonya di beberapa video yang sudah ditampilkan, itu adalah sebetulnya jenis yang kedua. Ini adalah yang submerged. Submerged itu artinya terendam, ya. Karena terendam, ya berarti butuh pengaduk. Makanya modelnya adalah model tangki. Tapi sebetulnya ada juga yang istilahnya adalah surface fermenter. Surface fermenter salah satunya adalah solid state fermentation. Itu
ya dari namanya bisa diprediksi ya. Jadi fermentasinya kalau submerge itu kan di seluruh bagian larutan fermentasi atau di seluruh bagian volume reaktor itu terjadi fermentasi. Makanya harus teraduk dengan baik. Tapi kalau yang surface fermenter itu ya hanya di surface-nya saja, di permukaannya saja. Yang ditumbuhi oleh mikroba, kemudian bagian dari medium yang termanfaatkan oleh mikroba itu di bagian permukaan. Kenapa begini? Kenapa ada yang modelnya seperti ini? Yaitu tergantung cara mikrobanya tumbuh. Kalau kayak ragi atau bakteri, di mana kan Anda bisa bayangkan dia kayak sel kecil-kecil bulat-bulat gitu ya. Ya walaupun ada yang bentuknya batang, itu kan bisa teraduk dengan baik. Ya, tapi kalau bentuknya kayak jamur gitu ya, jamur itu kan pernah lihat ya, jamur di roti itu kan dia ngerambat-ngerambat gitu ya, membentuk miselium, hifa dan seterusnya. Nah ini makanya bentuk fermentasinya itu lebih ke surface. Karena kalau dimasukkan dalam submerge, airnya banyak, kemudian diaduk, justru jamurnya tidak akan tumbuh dengan baik. Walaupun beberapa jenis fermentasi ya, kayak penisilin, itu sekarang modelnya submerge, walaupun dia jamur. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kondisinya submerge, teraduk dengan baik, itu pengendaliannya lebih mudah. Ya, Anda bayangkan ya kalau diaduk dengan baik kan berarti distribusi nutriennya bagus, distribusi pH-nya, temperaturnya, DO-nya itu kan bagus ya. Tapi kalau submerge itu kan distribusi oksigen ya. Anda bisa bayangkan nanti kalau Anda berminat ada kuliah khusus ya, kuliah pilihan terkait fermentasi fasa padat, itu akan membahas seberapa kompleks sih problem dari fermentasi kalau modelnya adalah model surface. Karena ya distribusi oksigen, nutrien dan segala macamnya menjadi lebih terhambat ya, lebih terhambat. Oke. Termasuk juga surface fermenter ini kalau selnya adalah sel hewan ya. Nanti kalau Anda ada kesempatan mempelajari pertumbuhan sel tingkat tinggi, sel hewan ya, terlebih lagi ya, sel hewan atau sel tumbuhan itu tidak bisa diaduk dengan kuat gitu. Jadi dia pertumbuhannya hanya di permukaan. Nanti makanya bentuk reaktornya akan menyesuaikan. Nanti kalian juga akan lihat bahwa kalau sel itu bisa ditumbuhkannya dalam bentuk terimobilisasi. Ya, kalau submerge itu kan dia tersuspensi ya, selnya ya masuk aja ke dalam medium cair, teraduk, dia tumbuh, berkembang biak gitu. Nah, kalau terimobilisasi biasanya selnya dengan sengaja akan ditempelkan pada permukaan padatan. Terus nanti ditumpuk-tumpuk sehingga nanti bentuknya menjadi packed bed. Kalian OPD belajar tentang packed bed reaktor kan ya. Jadi packed bed ini juga sama, cuman isinya bukan packing gitu ya, tapi Anda bayangkan packing itu diselimuti oleh ya isinya sebetulnya juga packing ya. Jadi padatan-padatan itu packing, kemudian bedanya dia diselimuti oleh mikroba. Mikroba itu tumbuh tapi nempel, bukan terlarut, teraduk-aduk gitu ya. Nah nanti dia ditumpuk dalam kolom, disebut dengan packed bed ya, makanya disebut dengan packed bed. Terus nanti nutriennya masuk. Ya, sel itu akan tumbuh dibiarkan pada lapisan permukaan. Ya, bentuknya bisa tray, bisa packed bed, atau ya tray itu ya kayak Anda manggang kue kering gitu ya. Jadi ada tray-nya, kemudian mediumnya disebarkan, terus mikrobanya tumbuh di atasnya. Nah, ini umum digunakan kalau mikrobanya adalah jamur. Nah, kalau yang submerge sebenarnya tidak hanya bentuk tangki ya. Nah, nanti semoga waktunya sempat ya. Nanti akan ada tugas terakhir itu terkait bagaimana rancangan dari reaktor-reaktor yang submerge ini. Ada yang bentuknya fed batch. Ini variasi dari batch ya, di mana umpannya diberikan secara berkala. Ada yang bentuknya airlift. Jadi pengadukannya tidak pakai batang pengaduk, tapi lebih pakai aerasinya. Jadi nanti laju aerasinya diperbesar, termasuk yang bubble column ya. Jadi bubble column dengan airlift ini agak mirip ya. Jadi karena ada aerasi, kan aerasi itu sebetulnya bisa juga membantu pengadukan. Tapi di airlift aerasinya itu lebih diperkuat lagi.
Terus ada yang cyclone ya. Cyclone itu ya mirip alat cyclone gitu ya. Cyclone column, terus ada yang bentuknya tower. Nah, ini tergantung mikrobanya, tergantung produknya ya, tentu saja tergantung jenis mikrobanya bisa ditumbuhkannya seperti apa. Oke, kalau dari mikroba mungkin sedikit saja. Nah, ini sudah pernah disampaikan di kuliah mikrobiologi nggak ya? Bahwa sebetulnya mikroba itu ada safety levelnya. Safety level ini safety terhadap orangnya ya, jadi penggunanya. Ya, jadi ketika nanti Anda kan ya mikroba itu kan sifatnya dia bisa tumbuh berkembang biak gitu ya. Nah, jangan sampai perkembangbiakan dia itu di sembarang tempat terus dia tumbuh dan berkembang biaknya di dalam badan Anda gitu ya. Nah, sehingga dari situ ada klasifikasi ya, itu dilihat dari potensinya menyebabkan penyakit, kemudian potensinya tersebar dengan mudah di lingkungan gitu ya. Kan ada ya, ada mikroba yang tidak bisa pindah-pindah dengan gampang, tapi ada mikroba yang pindah dengan gampang gitu ya. Ada yang airborne, ada yang nggak airborne. Dan potensinya untuk disembuhkan. Ya, yang paling aman ya mikroba-mikroba yang di lab mikronya TK ini masuknya BSL-1 ya. Kita tidak punya BSL-2 dan seterusnya gitu ya. Karena karena untuk BSL-2 itu biasanya ada potensi menyebabkan penyakit. Walaupun tidak gampang untuk menyebar gitu ya. Nah, selain potensi ini yang perlu diperhatikan adalah handlingnya. Kalau BSL-1 mungkin cukup pakai API Bunsen atau cukup pakai biosafety cabinet gitu ya. Tapi kalau BSL-2 dan seterusnya itu mungkin butuh alat khusus, baju khusus gitu ya. Kemudian ruangan khusus. Nah, ini tergantung safety levelnya. Oke, mungkin itu dulu karena waktunya sudah lewat ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait rancangan bioreaktor ini. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya saja ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.